Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to God for the opportunity given. This time I will explain about part of speech, namely adjectives. Let's watch this video. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda atau pronoun, kata ganti yang dapat berupa person, tempat, place, hewan, animal, benda atau konsep abstraksi. Jenis-jenis adjektif. Proper adjective, descriptive adjective, quantitative adjective, numeral adjective, distributive adjective. Kata sifat ini menjelaskan suatu benda dengan suatu nama diri kata benda tertentu proper noun. Untuk adjektif jenis ini harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Contoh, an American pilgrim, the Turkish Empire, the was Java cuisine. Merupakan adjektif yang digunakan untuk menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, hewan, atau benda. Contoh, a white dot on a newspaper, a brave man, a beautiful baby, a round table. Digunakan untuk menerangkan seberapa banyak how much dari suatu benda yang dimaksudkan. Kata yang masuk di dalam quantitative adjective ini adalah little, much, nomor, any, some, enough, whole, sufficient, dan half. Contoh, he drinks to my beer, he ate a little bread, my sister brought too much money in her purse, my dad thought that he will eat that whole pizza alone, can you cut this hamburger in half, please? Sesuai dengan angkanya, numeral adjektif menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk numerik atau angka. Selain untuk menerangkan jumlah, numeral adjektif juga bisa digunakan untuk menghitung urutan dalam sebuah kondisi. Conta, I bought 5 series of books my mom left me $2 to buy lunch. Don't forget to add a special request to our hotel reservation in order to get a free breakfast for 2. Could you make it double for me please? Did you know? He won second place in the running competition. Adjektif ini berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Kata benda bisa merujuk orang, benda mati secara satu persatu atau terpisah. Kata sifat yang masuk untuk membagi sebuah kata benda adalah iki, ufri, ida, dan neither. Example of sentences. The 2 students had each a book. He was attacked with a fever every other month. You can take either side, you should take neither side. Every single day, my dog will be waiting on the corner of the street to see me coming home. Adjective forms. Dalam penggunaannya, ada beberapa bentuk adjektif. The first, adjective phrase. Adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjektif sebagai head dan modifier atau determiner. Example, homemade dark chocolate modifier plus adjective. These hot drinks determiner plus adjective. Many young men determiner plus adjective. Cute dogs in the park determiner plus adjective. 2. Compound adjective. Adjektif bisa juga bergabung dengan part of speech lain seperti noun kata benda dan verb kata kerja untuk membentuk sebuah kata baru yang dihasilkan disebut dengan compound adjective. Example, high-speed cameras adjective plus noun. Well-known authors adjective plus past participle. Good-looking men adjective plus present participle. Oil-free products noun plus adjective. Adjective use. Adjective position. Dalam penggunaan adjektif ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Attributive, adjektif berada di depan noun atau kata benda. Pospositive, adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Predikatif, adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Example, beautiful girls, attributive. Someone special, postpositive. They are beautiful, predicative.
adjective order. Sesuai dengan namanya, kata sifat juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, maka kamu perlu mengikuti aturan urutan berdasarkan kategori berikut. Opinion. Hal-hal yang bersifat relatif seperti pretty, delicious, cool, nice. Size. Semua ukuran seperti big, tiny, fat, tall. Shape. Menjelaskan bentuk seperti square, round, cylindrical. Age. Menjelaskan usia atau umur seperti old, no, young. Color. Warna seperti red, green, blue, yellow. Origin. Menjelaskan negara atau wilayah asal seperti American, Chinese, Turkish. Material. Menjelaskan bahan utama dari benda tersebut seperti steel, bronze, ceramic, stone. Purpose. Menjelaskan fungsi utama benda tersebut, umumnya tidak dapat dipisahkan dari kata bendanya seperti meeting room, wedding dress, gardening tools. Rumus adjectives clause. Relative pronoun. Relative pronoun as subject RPS. Relative pronoun as subject RPS adalah ketika nounnya kemudian bersifat yang melakukan sesuatu verbal atau berupa sesuatu nominal, sehingga harus menggunakan conjunction who, which, said. Relative pronoun as subject RPS juga harus langsung diikuti oleh verb, karena perannya sebagai subjek. Rumus. Relative pronoun as subject RPS sebagai yang melakukan sesuatu adalah who, with, atau said kelima. Example of sentence. The garage who atau said came to my house yesterday. Artinya, wanita yang datang ke rumahku kemarin. The dog which atau said always steals fish. Artinya, anjing yang selalu mencuri ikan. Relative pronoun as subject RPO. Relative pronoun as subject merupakan kondisi ketika sebuah noun kemudian harus menggunakan conjunction whom, which, said. Relative pronoun as subject umumnya diikuti oleh subjek lalu verb yang transitif butuh objek. Mengapa transitif? Karena fungsinya adalah sebagai objek. Maka perlu digarisbawahi terkadang verb transitif kemudian memiliki hanya satu objek saja, meski terkadang juga terdapat dua objek. Rumus relative pronoun as subject sendiri diantaranya whom, which, atau said tambah as tambah VT tambah objek. Example of sentence relative pronoun as subject. The bag which atau said you bought tas yang kamu beli. The children whom atau said my dad visit anak-anak yang ayahku kunjungi. Relative adverb. Relative adverb sebagai conjunction adjective clause yang muncul setelah noun-noun tertentu. Kesamaan dari semua jenis relative adverbnya terletak pada tidak adanya komponen yang hilang. Rumus relative adverb sendiri adalah relative adverb tambah as kelima o. Dapat dilihat pada rumus tersebut dengan subjek yang masih ada. Jika verbnya transitif pun, objeknya kemudian masih muncul. Relative adverb of time. When. Kata when umumnya digunakan saat sebuah relative adverb berfungsi sebagai kata sifat dari noun berupa waktu, contohnya ada pada day, months, year, moment, hour, date, dan lainnya. Example, the day when dad calls me, hari ketika ayah menelponku, the year when my brother was born, tahun ketika saudaraku lahir. Relative adverb of place. Where. Kata where digunakan saat relative adverb berfungsi sebagai sifat dari noun of place, noun berupa tempat, contohnya pada house, building, office, market, place, room, dan lainnya. Relative adverb of reason. Why. Kata why digunakan saat relative adverb berfungsi sebagai kata sifat dari noun of reason, noun berupa alasan. Umumnya hanya terdapat pada satu noun of reason itu sendiri. Sinonimnya diantaranya excuse, case, proof, idea, explanation. Relative adverb of manner. How. Kata how digunakan ketika relative adverb berfungsi sebagai kata sifat dari noun of manner, noun berupa cara. Hanya terdapat satu noun of manner, yaitu the way. Relative possessive. Use. Relative possessive berfungsi menggantikan possessive atau kepemilikan pada my, your, their, our, his, her, its. Example of sentence.